Shalom Bapak Ibu, mari kita mulai pada doa pagi kita. Mari kita satu dalam doa. Sungguh Engkau ajaib dalam kehidupan kami Tuhan. Terbukti pada pagi hari ini kami boleh kembali datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami boleh mengatur kembali mesbah syukur kami lewat pujian penyembahan kami Tuhan. Mari Engkau hadir di tengah-tengah kami dimanapun kami berada. Kami percaya hadirat Tuhan tidak terbatasi oleh ruang dan waktu. Kami percaya hadirat-Mu memuaskan kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Engkaulah pusat penyembahan dalam kehidupan kami Bapa. Haleluya Yesus. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami tidak akan pernah menyesali untuk mengiring Engkau Tuhan. Sampai pada akhirnya kami mendapat mahkota kehidupan yang telah Engkau sediakan bagi kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Oh. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku. Lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Inilah janji kami. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mari sama-sama pujikan pujian ini Bapak Ibu. Tak akan pernah ku sesali
sampai ku dapat mahkota kehidupan. Ku sembah Kau Allahku, kami menyembah-Mu pagi ini Tuhan. Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan hidup kami, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Kami bersyukur walau lewati lembah, kami tidak ditinggalkan Tuhan. Aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Mari sama-sama katakan, hanya Engkau juru selamatku. Tuhan, Kau setia padaku. Yang kami pegang hanya janji-Mu dalam hidup kami, Tuhan Yesus yang baik. Yang ku pegang hanya janji-Mu. Ku percayakan hidupku. Mari angkat tangan kita, katakan, ku sembah Engkau Allahku. Ku sembah Kau Allahku. Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau kami melewati lembah air mata Tuhan, haleluya. Walau lewati lembah, kami tidak sendirian Tuhan. Aku tak dibiarkan. Yesus kekuatan di hidupku. Inilah pengakuan iman kami pada pagi hari ini Tuhan, bahwa hanya Engkaulah juru selamat kami. Engkaulah sumber kekuatan dalam kehidupan kami Tuhan. Engkaulah sumber jawaban dalam setiap doa-doa kami. Oleh sebab itu Tuhan, tidak ada alasan untuk kami tidak mempercayakan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang baik, Bapa yang begitu mengasihi kami, Bapa yang begitu pedulikan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Engkau layak terima segala penyembahan kami pada pagi hari ini Tuhan. Engkau layak terima segala pujian kami. Engkau layak terima segala hormat kami Tuhan. Hanya layak bagi-Mu Bapa yang baik, Raja di atas segala raja, penguasa hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku sembah Kau Allahku. We worship You Jesus. Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidup
jiwa kami terbuka di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku, Kau kekuatan kami. Yesus kekuatan di hidupku, Kau kekuatan kami. Yesus kekuatan di hidupku. Haleluya. Mari sembah Tuhan Bapak Ibu. Dimanapun Bapak Ibu berada, mari sembah Tuhan. Beri kata-kata yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih. Kau kekuatan kami, Kau penghiburan kami, Kau sumber jawaban kami. Haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan. Haleluya. Sungguh kalau kami mengingat segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan, kami tidak akan pernah ragu untuk mengiring Engkau sampai akhir hidup kami Tuhan. Bahkan sampai jam kehidupan kami berhenti, kami mau tetap terus mempercayakan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Sampai mahkota kehidupan itu bersama dengan kami terima keselamatan itu, kami terima kehidupan yang kekal itu bersama dengan-Mu Tuhan Yesus yang baik. Inilah komitmen kami, bahwa sampai akhir hidup kami mau tetap setia. Haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengarkan komitmen kami pada pagi hari ini Bapa. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Katakan sama-sama, seperti wanita. Seperti wanita mengurapi-Mu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidup kami Tuhan. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik bagiku. Katakan seperti wanita. Seperti wanita mengurapi-Mu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik
sampai akhir hidup kami mau tetap setia melayani Engkau Tuhan. Kami mau terus mengasihi Engkau lebih dan lebih lagi di atas segalanya dalam kehidupan kami. Dan terlebih pada pagi hari ini Tuhan, kami kaum wanita dimanapun kami berada, kami mau semakin terus mengasihi Tuhan. Kami mau terus semakin melayani Tuhan lebih dan lebih lagi. Biar kami terus menjadi wanita yang terpuji di hadapan Tuhan. Kami menjadi wanita-wanita yang terpuji di hadapan sesama kami. Menjadi terang, menjadi berkat dimanapun Kau menempatkan kami Tuhan. Pakai kami semua dimanapun kami berada Tuhan. Dan biar Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk kami boleh menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini komitmen kami, ini kerinduan kami Tuhan. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu sampai kami dapatkan, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ku tetap setia melayani Engkau Tuhan. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Genapi rencana-Mu Tuhan. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Amin. Biar ini menjadi kerinduan kami Tuhan, bahwa Engkau menggenapi seluruh rencana-Mu dalam kehidupan kami, sampai seluruh bumi ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dimanapun kami berada, dimanapun Kau menempatkan kami, biar terang Kristus itu terus nyata dalam kehidupan kami, lewat perkataan kami, lewat perbuatan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Dan kini tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Biar hikmat Tuhan turun atas hamba-Mu dan juga urapan-Mu atas kami semua, sehingga kami semua tanpa terkecuali boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami. Dan biar nama Bapa dipermuliakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya layak bagi nama Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami siap mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama katakan, amin. Shalom pagi Bapak Ibu, sidang jemaat dikasih Tuhan. Kebetulan sekali hari ini adalah Hari Kartini. Selamat merayakan Hari Kartini buat para wanita. Semakin semangat dan terus menjadi berkat dalam Tuhan. Renungan kita pada saat pagi hari ini di dalam kitab Mazmur pasal 41 ayat 1 sampai 4. Dikatakan di situ, berbahagialah orang yang perhatikan orang lemah. Tuhan meluputkan dia waktu celaka. Tuhan melindungi dia, memelihara nyawanya, sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau takkan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Ayat 4, Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Satu kali Bapak Ibu Saudara, ada seorang saudara jauh yang datang kepada saya dan dia men-sharingkan sebuah pergumulan. Dalam pergumulannya dia benar-benar bingung harus mengambil keputusan apa, karena dia terus didatangi dan dimintai tolong oleh saudaranya berkaitan dengan kebutuhan sekolah anak-anaknya. Padahal
dia sendiri, saudara saya ini juga butuh untuk biaya kehidupan keluarga dan sekolah anak-anaknya. Yang jadi beban pikirannya adalah bahwa dia harus memilih satu keputusan di antara dua pilihan. Yang pertama, apakah dia memutuskan untuk menghentikan bantuannya kepada saudaranya, mengingat dia juga kebutuhan hidupnya semakin meningkat dengan semakin besarnya anak. Tapi resikonya adalah dia akan disebut sebagai orang Kristen yang gak punya kasih. Sementara kalau dia tetap membantu saudaranya itu, maka hati nuraninya seakan-akan berbicara bahwa jangan sampai melalui bantuannya dia memanjakan saudaranya dan mendidik saudaranya untuk menjadi orang yang malas dan tidak mau bekerja. Di dalam Mazmur 41 yang sudah saya baca tadi, kita akan menemukan jawaban-jawaban dari pergumulan ini. Dan saya yakin mungkin juga Bapak Ibu ada mengalami pergumulan yang sama dengan apa yang saya saksikan ini. Dikatakan di situ bahwa Mazmur Daud, berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Kata lemah di sini berarti ada sebuah ketidakberdayaan secara ekonomi, bisa secara kekuatan fisik, bisa dilemahkan, lemah dalam kondisi status sosial, bisa karena diremehkan karena status pekerjaan, kedudukan, bisa juga lemah dalam arti tawar hati, punya pergumulan yang banyak, gak ada semangat. Lemah juga bisa berarti minimnya pengetahuan tentang Tuhan. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita nggak boleh berhenti menolong orang yang lemah. Ini yang dimaksudkan oleh firman ini. Karena apa? Karena ini adalah ajakan dari Tuhan. Bukankah kalau kita baca di ayat berikutnya, ayat yang ke-3 dan 4, maka kita bisa melihat saat kita memperhatikan orang lemah, ada janji Tuhan yang akan dicurahkan bagi kita. Yaitu apa? Bahwa kita akan diluputkan dari celaka. Kita akan dilindungi. Hidup kita nggak akan dipermainkan oleh musuh kita. Bahkan kalau kita sakit, Tuhan akan pulihkan kita dari sakitnya. Nah, dari kasih Tuhan, besar atau kecilnya bantuan yang kita berikan bagi orang lemah, pasti akan mengguncangkan hati Tuhan. Saya percaya kita mengimani semuanya itu. Karena apa? Ada beberapa ayat akan saya tunjukkan bagi Bapak Ibu Saudara. Amsal 14 ayat 31 berkata, siapa menindas orang yang lemah menghina penciptanya. Tapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin memuliakan Tuhan. Ada lagi di dalam Amsal 19 ayat yang ke-17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang lemah memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Jadi dari dua ayat ini seakan-akan itu menentang cara berpikir dunia hari-hari ini. Kalau kita perhatikan yang ada di sekitar kita, orang sering berkata, saya sering dengar, kalau ingin maju, bangunlah koneksi dengan orang kuat. Jangan dengan orang yang lemah. Jangan dengan orang yang di bawah kita. Supaya apa? Supaya kita juga kecipratan jadi kuat. Kecipratan jadi lebih wah gitu. Tapi bukankah ketika kita mereview kembali, apa sih tujuan Yesus datang dalam dunia ini? Bukankah Yesus datang dalam dunia ini untuk berkorban bagi manusia yang lemah dan berdosa? Seperti saya dan juga Bapak Ibu Saudara sekalian. Mazmur 41 ayat 1 mengatakan tadi, berbahagialah orang yang perhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia waktu celaka. Nah, ada satu kata kerja di sini, yaitu kata memperhatikan. Jadi perintah Tuhan berbicara mengenai memperhatikan, bukan diperhatikan. Ini menjadi dorongan Yesus bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Artinya bahwa seperti Yesus katakan, aku datang dalam dunia ini untuk melayani, bukan untuk dilayani. Perenungan bagi kita hari-hari ini. Apakah hari-hari ini kita lebih suka menjadi orang yang dikasihani oleh orang lain, atau kita menjadi orang yang memberi pertolongan, melayani, mengasihi, berkorban bagi orang yang membutuhkan? Saya jadi ingat pada Injil Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. Di situ dikatakan, berbahagialah orang yang murah hatinya karena dia akan beroleh kemurahan. Kata kemurahan di sini memakai kata merciful, yang berarti ada sebuah kualitas belas kasih yang dimiliki oleh Yesus sendiri untuk diberikan, dibagikan kepada orang yang lemah. Dan Tuhan mengajak kita untuk kita memiliki belas kasih yang sama seperti Yesus. Tapi memang jujur, perintah seperti ini bukanlah hal yang mudah untuk ditaati. Bukan hal yang mudah untuk kita konsisten terus-menerus melakukan. Karena apa? Karena jujur kita masih hidup dalam kedagingan.
kita juga masih punya kebutuhan. Betul ya Bapak Saudara ya? Menarik, Yesus memberikan perumpamaan yang menjadi awasan bagi kita sebagai orang percaya. Dalam Injil Matius pasal 25 ayat 34 sampai 36 dikatakan mengenai penghakiman terakhir, dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku." Saya percaya kita semua orang yang diberkati oleh Bapak di sorga. "Terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Jadi gambaran penghakiman terakhir ini ada berkat yang Tuhan berikan bagi kita. Ayat 35. Sebab kita lihat kepada siapa berkat ini diberikan. Ayat 35. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Ayat 37, maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum?" Ayat 38, "Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian?" Ayat 39, "Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Ayat 40, raja itu seperti membuka mata rohani dari murid-murid saat itu ketika Yesus menceritakan ilustrasi ini. Dikatakan di situ, dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Sebuah pembacaan ayat yang panjang, tapi saya berdoa membuka pemikiran kita, membuka hati kita hari-hari ini, bahwa di dalam penghakiman terakhir nanti kita akan bisa melihat apa yang menjadi keputusan Tuhan bagi apa yang kita lakukan dalam hidup kita hari-hari ini. Ayat ini bukan berarti bahwa kita diselamatkan karena tindakan kita, karena perbuatan baik kita. Tidak. Saya tidak sedang menyeberangkan pesan seperti itu, Bapak Saudara. Artinya bahwa Tuhan itu ingin kita berbuat baik kepada semua orang, terutama orang lemah. Tapi keselamatan kita tidak bergantung kepada perbuatan baik. Kita diselamatkan oleh karena iman percaya dengan menerima anugerah keselamatan dari Yesus yang mati di atas kayu salib bagi kita. Lalu fungsi perbuatan baiknya itu apa? Perbuatan baik itu adalah sebagai sebuah buah. Tuhan ingin agar kita mengisi keselamatan yang kita terima dengan menghasilkan buah, yaitu perbuatan baik. Dan pagi ini kita belajar dengan cara memperlakukan orang yang lebih lemah, yang berkekurangan di bawah kita dengan baik. Yang menjadi awasan, yang menjadi nasihat bagi Bapak Ibu dan saya di dalam perbuatan baik ini adalah apa? Apakah semua perbuatan baik itu akan mendapat balasan kebaikan juga? Saya mau katakan dari tempat ini tidak selalu juga. Ya, nggak otomatis ketika kita berbuat baik akan dapat balas kebaikan. Tapi nggak selalu juga ketika kita berbuat baik nggak dapat balasannya tidak baik. Tidak selalu seperti itu. Mazmur 41 ayat 10 dikatakan, "Bahkan sahabat karibku yang kupercayai, yang telah mengangkat tumitnya terhadap aku." Bahkan Yohanes pasal 13 ayat yang ke-18, Injil yang dituliskan oleh Yesus. Yohanes 13 ayat yang ke-18. Di situ dikatakan bahwa "Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih, tapi haruslah genap nas ini." Saya berpikir ini merujuk pada Mazmur pasal 41 ayat 10. Dikatakan, "Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku." Saya percaya ayat ini bicara tentang Yudas, salah satu murid Yesus. Bahkan Yohanes pun mengatakan di dalam Injil Yohanesnya, ayat-ayat yang berikutnya, bahwa Yudas merespon keputusan Maria. Kalau Bapak Ibu ingat bagaimana Maria itu menumpahkan minyak seharga 300 dinar ke kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Yudas berkata, "Kenapa minyak yang semahal itu tidak dijual saja dan diberikan kepada orang miskin?" Tapi Yohanes pasal 12 ayat 4-6 mengatakan bahwa Yudas mengatakan seperti itu bukan karena dia bermaksud memperhatikan orang lemah, tapi demi keuntungannya sendiri. Mungkin saat itu Yudas dikenal sebagai orang yang suka korupsi, gitu ya.
Dan dia juga pegang keuangan. Nah, ini merupakan awasan bagi kita. Jangan kita berlaku seperti Yudas yang bukannya menolong, melainkan menekan dan mengambil hak orang yang lemah demi kepentingan diri kita sendiri. Saya menemukan sebuah kebenaran kekal di sini bahwa keegoisan demi keegoisan kecil yang terus-menerus dilakukan seseorang itu akan berbuah mencari keuntungan pribadi dan ujungnya adalah penyangkalan atau pengkhianatan kepada Yesus. Jadi ini menjadi awasan bagi Bapak, Ibu, dan saya. Perenungan bagi kita, apakah di sekitar kita masih banyak orang yang mengambil keuntungan dari hak orang lemah? Atau kita balik seperti ilustrasi di awal renungan tadi. Dunia ini, bahkan mungkin di sekitar kita hari-hari ini, ada orang-orang yang mencoba memanfaatkan ayat-ayat seperti ini untuk terus-menerus meminta kebaikan demi kebaikan, meminta bantuan dari orang lain tanpa orang yang meminta itu mau berusaha untuk bekerja. Maaf agak keras. Mungkin itulah wujud Yudas-Yudas kecil yang ada di sekitar kita. Bagaimana cara kita membedakannya? Paulus menghadapi pergumulan di sidang jemaat Tesalonika. 2 Tesalonika 3 ayat 10. Paulus dengan keras menulis kepada beberapa sidang jemaat di Tesalonika. Dikatakan di situ 2 Tesalonika 3 ayat 10. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Jadi ada case juga yang sama, yang hari-hari ini mungkin kita dengar, kita lihat, zamannya Rasul Paulus juga ada. Oleh karena itu waspadai bahaya kemalasan, waspadai motivasi yang gak baik seperti memanfaatkan. Alasannya mungkin kan anak Tuhan harus mengasihi, kan anak Tuhan harus memperhatikan yang lemah. Maka aku gak usah kerja, aku gandol saja. Itu gak betul, Pak Saudara. Gak seperti itu cara kerjanya. Yakobus pasal 2 ayat 15-17. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah, dan selanjutnya, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Artinya apa, Bapak Saudara? Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Dan bagaimana memelihara iman kita supaya nggak mati? Dengan tetap berbuat baik, tapi yang bijaksana. Di tengah dunia yang berani memanipulasi fakta agar hidup nyaman dengan malas. Bangkitkanlah kesadaran diri di dalam hidup kita. Pasti akan muncul orang-orang yang ambil keuntungan seperti ini. Bagaimana kita tetap peduli, tapi juga bantuan kita itu bersifat bijaksana yang mendewasakan. Pastikan bahwa yang kita bantu itu benar-benar menjadi kebutuhan mereka. Kita kasih support mereka, kita kasih semangat mereka pada mereka yang benar-benar sudah berusaha. Karena memang juga ada orang yang benar-benar berkekurangan meskipun sudah bekerja, meskipun sudah berusaha. Oleh karena itu, bagi kita semuanya, mari kita hidupi firman Tuhan ini. Bukan berarti kita nggak boleh memperhatikan orang lemah, boleh. Bukan berarti kita nggak bantu orang lain, kita bantu. Karena iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Tapi kita membantu dengan bijaksana. Apakah saya punya pengalaman seperti ini? Ada banyak hal, kadang-kadang dibujuk iya pernah, kadang-kadang nggak dibujuk iya betul-betul butuh juga pernah. Tapi kita tetap berbuat baik semampu yang bisa kita berikan. Dan Mazmur 41, ada janji berkat kesembuhan di situ. Ada janji pemulihan di situ. Orang benar tidak menjamin tidak pernah sakit, bisa juga sakit. Orang benar gak menjamin dia gak pernah lemah, pasti bisa lemah. Tapi bagaimana cara kita menikmati berkat Tuhan? Ayat-ayat yang sudah kita baca dalam Mazmur 41 dikatakan, perhatikanlah orang lemah. Waktu kita sakit, apa yang kita tabur itu akan kita tuai. Jangan terlalu fokus pada I, me, myself. Aku kok sakit ya, aku kok susah ya, aku kok gini ya, aku kok gitu ya. Enggak, Pak. Mari kita ubah perspektif kita. Ketika kita sakit, kita coba belajar pikirkan orang yang juga mungkin mengalami sakit yang sama atau lebih berat daripada kita. Kita doakan mereka, kita support mereka. Disitulah kita bisa menangkap pesan di balik pikul salib Yesus. Kita berkorban, kita berserah.
Saya tutup dengan sebuah kisah Abraham. Abraham, dia dapat anak perjanjian yaitu Ishak. Tapi sebelum peristiwa itu terjadi, Abraham dalam satu kali peristiwa dalam Alkitab, dia mendoakan seorang raja yang istrinya mandul. Padahal Abraham belum punya anak saat itu. Akhirnya didoakan, dan akhirnya raja itu punya anak dari istrinya yang mandul itu. Lucu memang. Bisa saja kita protes. Loh, kamu sendiri belum punya anak, gimana kau mendoakan sehingga doamu didengar? Tapi ini yang terjadi dalam Alkitab. Tuhan mendengar doa Abraham dan diberikannya raja itu seorang keturunan. Dan tahun berikutnya Abraham dan Sarai mendapatkan anak, yaitu Ishak. Saya juga ingat satu kali ada seorang pengerja gereja juga bergumul tentang keturunan. Gara-gara pandemi akhirnya yang semula akan keluar kota, keluar negeri untuk cek kandungan dan sebagainya, ke terapi, cancel semuanya. Dan di dalam masa-masa penantian anak itu mereka berserah, pasrah. Dan mereka melakukan tugas mereka melayani di bidangnya masing-masing. Dan apa yang terjadi, saudara? Penundaan karena pandemi itu justru ingin membuktikan kuasa mukjizat Tuhan. Akhirnya apa? Ketika mereka tekun melayani Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain meskipun doa mereka belum dijawab, Tuhan beri mereka keturunan tanpa harus ke dokter kandungan untuk mendapatkannya. Bagi kita semuanya, memperhatikan orang lemah merupakan wujud nyata iman kita. Bagi kita semuanya, memperhatikan orang lemah merupakan wujud nyata bagaimana Yesus yang punya kuasa itu turun dalam dunia, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia, mati di atas kayu salib demi keselamatan Bapak, Ibu, dan saya. Kiranya renungan pagi ini menolong kita untuk kita semakin ada di dalam kehendak dan kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus berkati. Kita akan berdoa buat firman Tuhan, dan kita akan berdoa buat doa syafaat sebelum saya akan menutup di dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Pagi hari ini kami merasakan kebaikan demi kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami sudah belajar di Mazmur 41 ayat 1-4 untuk kami memperhatikan orang-orang yang lemah, orang-orang yang ada di bawah kami. Dan kami bersyukur ini menjadi teguran, nasihat bagi kami semuanya secara pribadi untuk kami saling memperhatikan satu dengan yang lainnya. Ampuni kami Tuhan, jikalau di waktu yang lalu kami gagal, kami masih jatuh bangun, kami belum konsisten, kami belum sungguh-sungguh komitmen menghidupi ini, tapi kami percaya firman-Mu tidak secara kebetulan datang bagi kami pagi hari ini untuk kami merefresh kembali komitmen kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah di hari yang indah dan diberkati ini kami semakin menjadi berkat, utamanya bagi orang-orang yang lemah iman, mereka yang belum mengenal Tuhan Yesus, agar kami bisa menjadi saksi yang beritakan Injil keselamatan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba juga memberkati buat jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh, kelemahan fisik, kelemahan iman, kelemahan ekonomi, kelemahan usaha pekerjaan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah dan pulihkan. Kami percaya Tuhan akan menjamah, di pembaringannya Tuhan akan sembuhkan. Yang mengalami kesulitan ekonomi keuangan, kami percaya Tuhan akan pulihkan. Tuhan bukakan tingkap-tingkap langit Tuhan, sehingga berkat tercurah dalam hidup mereka. Yang sedang menjalankan bisnis dan menghadapi jalan buntu, kami percaya Tuhan, Engkau sumber inspirasi, sumber hikmat. Tuhan akan bukakan segala sumber daya inspirasi, agar setiap bisnismen, pengusaha, atau orang sedang bekerja akan diberikan inspirasi dalam mengembangkan pekerjaannya. Kami juga berdoa Tuhan, berdoa syafaat buat bangsa negara kami, buat kota Surabaya, buat pemerintah, dan terutama persiapan pemilu tahun depan, tahun 2024. Kami berdoa Tuhan, bangsa ini adalah bangsa yang menjadi milik Tuhan. Mungkin akan ada banyak penindasan, mungkin akan ada banyak resolusi, penentangan kepada umat-umat Tuhan. Tapi sekali lagi, kami memberkati bangsa ini, supaya setiap pemimpin yang menjabat di bangsa ini adalah pemimpin yang takut akan Tuhan. Dan di bangsa dan negara kami Tuhan, Injil tetap bisa diberitakan. Gereja tetap bisa dibuka di mana-mana. Kami memberkati kota Surabaya dan sekitarnya, kota di tempat di mana kami hidup dan bekerja. Biar Tuhan juga memberkati juga kota-kota yang lain Tuhan di seluruh Indonesia. Kami juga berdoa Tuhan buat gereja Tuhan di Indonesia, khususnya GSI Ebenezer dan satelit-satelitnya, beserta Oma Kaihatu sebagai penasihat, Bapak Gembala Sidang kami, Bapak Pendeta Triyogo, Majelis Gereja, staf pastoral,
pengerja area, komisi, sekolah THB, pembangunan gereja. Kami berdoa di dalam nama Yesus supaya Tuhan bekerja bagi gereja kami. Berkati para pemimpin-pemimpinnya, hikmat Tuhan, marifat Tuhan terus bekerja. Visi yang dari Tuhan, Tuhan curahkan bagi gembala kami, juga para majelis dan hamba-hamba Tuhan. Biarlah ketika kami bergandeng tangan satu dengan yang lainnya, kuasa Tuhan bekerja. Gereja kami dipakai membawa jiwa yang belum diselamatkan agar bisa percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berdoa buat sekolah THB juga, Tuhan tolong supaya menjadi sekolah yang misioner. Melalui sekolah ini Tuhan ada jiwa yang dimenangkan, ada keluarga yang diselamatkan. Berkati juga buat setiap guru-guru yang terlibat di dalamnya, kepala atau pengawas yayasan, Tuhan juga berkati. Kami juga berdoa Tuhan buat orang tua murid supaya terus memberkati mereka dalam pekerjaan mereka, supaya bisa tetap mensekolahkan anaknya dengan baik dan lancar. Kami juga berdoa buat jemaat Tuhan yang hadir hari ini, baik yang menyaksikan melalui live streaming di YouTube saat ini. Mungkin ada di antara mereka yang mengalami kesulitan, pergumulan, kelemahan. Sekali lagi yang berdoa dalam nama Yesus, jamah mereka Tuhan, kuatkan mereka Tuhan, berkati mereka Tuhan, sembuhkan mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan ketika mereka mendahulukan Tuhan sebelum beraktivitas, maka Tuhan akan menyelesaikan segala apa yang menjadi kebutuhan mereka. Kami juga berdoa buat pengesahan program kerja 7 April, ibadat Jumat Agung, Paskah di pusat dan di satelit-satelit, juga Kongres GSJA bulan Agustus. Kami menyerahkan program-program ini ke dalam tangan Tuhan. Lawatan Allah, perjumpaan pribadi dengan Tuhan terjadi di dalam ibadah Jumat Agung kami, di dalam ibadah Paskah kami. Juga memberkati buat Kongres GSJA yang akan diadakan di Batu bulan Agustus. Biarlah melalui kongres ini Tuhan akan terpilih ketua umum yang terbaik yang dari Tuhan, yang akan memimpin GSJA se-Indonesia ini untuk terus semakin maju dan berkembang. Tuhan juga memberkati setiap hamba Tuhan yang akan datang ke kota Batu Tuhan, dilindungi, dijauhkan dari segala mara bahaya, dijauhkan dari segala sakit penyakit, sehingga komitmen mereka, kerinduan mereka untuk bisa mengikuti kongres bisa datang semuanya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat beban doa khusus yang di live chat YouTube GSJA, buat Bapak Suharyono agar kembali kepada Tuhan dan dapat pekerjaan, buat Ibu Reni pemulihan pasca kemoterapi, buat kakak dari Bapak Elia, majelis kami yang harus sakit cuci darah di hari Selasa dan Jumat 2 minggu sekali, buat keluarga ponaan Ibu Tan Lanyo, buat Bapak Ponadi sakit kaki bengkak, buat Bapak Joko Lelono sakit stroke, ginjal, jantung, komplikasi, buat mamanya Ibu Susio yang saturasinya nggak stabil dan lemah, buat pemulihan Tante Swan pasca operasi, buat pemulihan Bapak Robert, buat anak Yoel pemulihan tangannya, buat saudara Gowiyang pemulihan mata. Tuhan, ketika mereka mau mencantumkan pokok-pokok doa mereka, kami percaya mereka sangat membutuhkan Tuhan. Kami berdoa dari tempat ini di dalam nama Yesus. Jamah mereka Tuhan, baik mereka yang sedang di rumah sakit rawat inap, atau mereka yang ada di rumah sedang rawat jalan. Biar Tuhan menjamah dan memulihkan mereka. Berkati, kuatkan keluarga mereka yang menjaga dan mendampingi Tuhan. Jauhkan dari segala mara bahaya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya apapun yang kami lakukan, Tuhan sudah memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Bapak Ibu dan jemaat yang dikasih Tuhan, kita angkat kedua tangan kita dan kita terima berkat Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan pasti memberkati kita. Sepanjang hari ini kita akan melihat perkara-perkara yang ajaib dan besar dari Tuhan. Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan menyertai kita. Allah Immanuel. Tuhan memelihara kita. Tuhan mencukupkan segala kebutuhan kita. Dan seperti firman Tuhan berkata, Tuhan memberkati dan melindungi Bapak Ibu sedang jemaat. Tuhan menyinari dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan memperhadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan berkat damai sejahtera. Pulanglah dan beraktivitaslah dengan penuh percaya bahwa berkat besar dari Allah di surga, cinta kasih dari Yesus Kristus, penyertaan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita pagi hari ini, sepanjang hari ini, sepanjang sisa tahun ini, bahkan sampai Maranatha, Yesus datang kali kedua. Di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Mari kita semua percaya, sama-sama katakan, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.